mendidik anak kita, gitu ya, mendidik anak kita untuk menjadi profil tertentu, kemudian kita tidak menunjukkan profil itu, gitu ya. Nah, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk nanti menyiapkan kira-kira penalaran kritis Bapak Ibu apa, kritisi gitu ya, konsepnya ataupun apa yang saya sampaikan ataupun konsepnya ya, dan juga kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini untuk menguji kreativitas. Nanti saya jabarkan lebih lanjut. Kemudian nanti diskusi, Bapak Ibu boleh menyela saya ya dengan raise hand dulu, lalu nanti saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan tentang apapun ya. Sekali lagi mengkritisi boleh, mengajukan pendapat boleh, menguatkan boleh, tapi tidak lama-lama karena hari ini Zoom-nya milik saya, kira-kira gitulah. Jadi Bapak Ibu boleh mengajukan itu. Siap ya? Kalau siap, coba Iya, angkat raise apa namanya simbolnya. Apa sih namanya itu? Emotnya, emotnya. Bisa nggak, Bapak Ibu? Reaction, sorry, emot di sini. Reaction. Klik reactionnya Bapak Ibu semua, jempol kah, apakah begitu? Bisa? Coba Guru Utari contohin. Seperti Guru. Oke, Sri Guru It. Makasih Guru It. Masya. Wah, kelihatan masih muda terus Guru It. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Guru Nurhayani. Masya Allah dari Makassar. Baik, eh, itu ya. Jadi, nah selanjutnya sebelum saya lebih lanjut, woi Guru Abdul Gopur, gimana Guru Abdul Gopur? Apa yang mau disampaikan? 1 menit, raise hand. salah tiket guru. Bukan. Siap, gak apa-apa. Guru. Ini dari Lombok Timur, Guru ya? Iya, iya, guru. Alhamdulillah sehat-sehat, Guru. Baik, kita eh, saya satu pertanyaan dulu, ingin men-screening kira-kira apa yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kalau yang sudah paham, boleh spesifik kepada konsepnya ya, misalkan prinsipnya kah atau apanya kah, boleh disebutkan, bahkan praktiknya juga boleh. Jadi silahkan ketik di chat dalam satu kalimat, boleh 3 kata, 2 kata gitu ya. Kalau memang lagi sibuk 1 kata gitu. Apa yang sudah Bapak Ibu semua, guru-guru semua yang hadir di Zoom ini ketahui terkait dengan pembelajaran mendalam? Oke, saya beri waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Berkesadaran. Oh, Guru Rina Sakinah. Masya Allah. Dari Takalar. Bermakna berbicara membina. Oke. Apalagi, kalau bicara pembelajaran mendalam, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui? Bermaknanya. Wah, Masya Allah. Sekalian promosi nih, saya buat judul pembelajaran bermakna. Asik. Judul buku maksudnya. Oke, lanjut. Ada lagi? Baru 3 orang, 4 orang? 3 orang? Yang sangat dalam. Oke. Menggembirakan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Yang sudah jadi fasilnya mungkin boleh. Beberapa teman-teman ini banyak fasilnya. Berpusat pada siswa, kontekstual. Oke. Ada lagi? 2 lagi lah. 2 lagi lah. Biasanya saya bisa melihat, oke, menyenangkan lebih bermakna. Oke. Siap. Terima kasih guru-guru semua atas kesempatannya dan atas jawabannya maksud saya. Oke. Selebihnya berarti saya sudah mengetahui, teman-teman sudah mengetahui terkait pembelajaran mana di satu hal dan mungkin ada beberapa yang memang masih nebak-nebak atau mungkin ada baru baca referensi, ada yang sudah jadi fasil mungkin ya di sini ingin mengetahui kira-kira pendapat saya seperti apa terkait pembelajaran mendalam. Insya Allah nanti referensi yang saya gunakan juga dari Kemendikbudrismen ya. Dan walaupun seperti yang saya sampaikan, kita akan melihat ini dari sisi yang lain gitu ya. Dan saya ingin hari ini sebetulnya tadi di tujuan kedua saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Nah, jadi pertemuan ini harapannya Bapak Ibu semua nanti punya itu gitu ya. Kenapa demikian Bapak Ibu semua? Karena gini, ini di pembelajaran mendalam pasti Bapak Ibu akan mendapatkan growth mindset dulu biasanya gitu ya. Kenapa? Karena eh, apa istilahnya ya? Ini mungkin pertama selain lagi hype hits gitulah di dunia, eh, juga bagaimana hal ini tuh bisa merubah kita sebagai manusia gitu ya untuk menjadi lebih baik gitu teman-teman. Jadi saya juga masukkan pertama kali slide saya itu adalah berkaitan pola pikir tumbuh gitu ya atau growth mindset gitu. Karena kalau tidak gini kayak Bapak Ibu semua maka kita akan eh, apa ya menjadi dalam tanda petik musuh dari gagasan yang ada gitu ya.
kritis beda dengan mental block ya atau menjauhi gitu ya. Beda teman-teman semua. Mengkritisi itu bukan tentang bagaimana kita menolak gagasan, bukan tentang menolak kurikulum, bukan tentang menolak gerakan dari pemerintah gitu ya. Tapi kalau mengkritisi adalah menyempurnakan hal-hal yang mungkin tidak sempurna di mata kita. Atau kita ingin meyakinkan apakah itu relevan dengan pengetahuan yang kita miliki. Atau itu tuh apakah sudah kuat dengan yang ada di kepala kita. Gitu ya. Jadi kan bicara berkait kebermaknaan pembelajaran, tadi kan banyak bermakna tuh, adalah bagaimana informasi yang didapat itu bisa saling terhubung dengan informasi yang sudah ada dalam neuron kita, otak kita gitu. Nah, kalau sudah terhubung itu pasti bermakna. Kalau tidak terhubung sama sekali, saya yakin tidak akan pernah bermakna. Maka Bapak Ibu semua, ketika ada satu fenomena, eh, tentu kita bisa apa ya? Kalau istilah apa namanya NLP itu kita pasti merespons sesuatu itu tergantung dengan mindset kita. Gitu. Nah, respon kita itu terhadap sesuatu tergantung mindset kita. Dan mindset kita ini nanti akan berbuah pada seperti apa tindakan kita. Gitulah teman-teman ya. Nah, maka agar kita bisa merespon itu dengan sangat luar biasa, saya pernah ikut nama pelatihannya itu High Response Designer, High Response Design. Jadi mendesain respon terhadap apapun dengan sebaik mungkin, kira-kira gitulah. Nah, maka salah satu konsep yang bisa kita terapkan adalah konsep growth ini, teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan ada tantangan di hadapan kita, nah misalkan yang ini ya, challenge di hadapan kita, maka orang yang berpikir tumbuh dan orang yang berpikir stagnan tetap itu akan berbeda, teman-teman. Kalau ada tantangan, tantangan loh ya, ini bukan bahaya. Kalau bahaya ya harus dihindari. Ini tantangan, teman-teman. Tantangan itu adalah sesuatu yang mungkin kita belum kuasai, tapi itu bisa kita kuasai dan bisa bisa jadi itu dipertimbangkan menumbuhkan peserta didik kita. Nah, maka eh, kalau orang berpikir kita akan terima dulu, kayak pembelajaran mendalam lah, kayak saya terima dulu gitu ya. Ya, tidak menghindari. Nah, kemudian kalau ada obstacle, kalau ada gangguan, kita bisa bertahan atau menyerah gitu ya, kalau ada rintangan di tengah jalan. Kemudian kalau ada yang perlu diupayakan, kalau ada usaha yang perlu diupayakan, itu adalah dianggap sebagai peluang. Kalau beri kitab itu tuh mubazir gitu. Padahal misalkan gini, teman-teman dulu belajar kurikulum Merdeka K13, KTSP itu semua kan hari ini hilang dalam tanda petik ya, hilang misalnya. Tapi bagi kita orang yang berpikir tumbuh, gitu ya, itu tuh bukan hilang teman-teman. Itu adalah serangkaian investasi untuk menjadi kita yang saat ini. Kemudian kalau ada kritik, itu jadikan informasi atau dijadikan ancaman, gitu ya, serangan, dianggap serangan kalau yang stagnan itu. Kalau orang lain sukses, maka kalau yang stagnan berpikir stuck itu ancaman. Tapi bagi kita itu ada inspirasi. Kalau itu orang yang kemudian disebut growth, gitu ya, growth mindset kita sudah tumbuh. Maka sekali lagi Bapak semua, ini bukan tentang ganti apa ya, menyikapi sesuatu, menyikapi perubahan, itu kita sebagai guru harus dengan cara growth. Anggap tantangan itu sebagai sebuah challenge untuk kita tumbuh. Anggap kelikurbatul itu sebagai challenge untuk kita tumbuh gitu. Karena sebetulnya nih rahasianya yang sebetulnya tidak disadari oleh guru-guru semua. Kurikulum apapun itu, sesusah apapun itu, yang jadi kurikulum hidupnya itu sebenarnya Anda semua, guru-guru semua, dan kepala sekolah. Gitu. Jadi kalaupun dari atas susah, ya yang keluar sesuai apa yang teman-teman pahami kan gitu. Nah, maka penting sekali kita punya pikiran untuk tumbuh. So, Bapak Ibu sekalian, kritis. Pertanyaan kritis tentang konsep yang ada. Tentang konsep ya, konsep yang ada. Contohnya, nanti saya contohin. Kemudian yang kedua, siapkan juga aksi kreatif pasca diskusi dan menyimak paparan ini. Jadi gini, kalau saya ketika belajar gitu ya, ini mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau saya belajar gitu ya,
kemudian saya mendengarkan narasumber gitu ya. Saya tidak hanya menyatat apa yang disampaikan oleh pemateri, tapi saya biasanya mencatat juga apa yang akan saya lakukan setelah mengetahui itu. Gitu ya. Jadi kalau bagi saya ini cara saya untuk belajar bagaimana saya berpikir kreatif gitu teman-teman semua. Nah, jadi saat webinar ini saya minta Bapak Ibu semua untuk menyiapkan gitu ya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan sekecil pengetahuan, bisa jadi sekecil pengetahuan yang kemudian saya sampaikan di sini atau teman-teman lain sampaikan di komen atau nanti mungkin ada speak up dari teman-teman. Siap ya? Nah, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang pertama tadi, siapkan pertanyaan kritis terkait dengan, nanti saya akan tes nih nomor satu ini, terkait dengan konsep yang ada. Karena kan ini baru gitu ya, maksudnya baru itu datang given gitu, dari pemerintah gitu. Seakan-akan kata pemerintah, ini pembelajaran yang bagus gitu ya. Ayo lakukan, kira-kira gitu. Nah, sebagai seorang guru, sebetulnya kita boleh kritis gak sih? Gitu ya. Dan kira-kira kalau kita kritis, karena di sini Zoom saya, jadi gak ada yang lain insya Allah, maka teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan kritis terkait dengan konsep itu. Kenapa itu penting? Saya kasih contoh ini. Saya masuk dulu ya. Kenapa itu penting? Karena misalkan gini, eh, teman-teman itu nanti akan menerapkan ini. Kalau tidak dikritisi sejak awal, kalau tidak dimunculkan pertanyaan-pertanyaan, maka kita hanya akan seperti robot, teman-teman. Contoh, misalkan dari pemerintah itu formatnya adalah RPP-nya itu kayak gini. Nah, kalau kita guru yang tidak punya daya nalar kritis, gitu ya, kita akan ngikutin itu 100%, kita akan plek-plek seperti itu, dan kita tidak bisa melihat secara helikopter view, mungkin ada masalah, ada peluang, ada apa hambatan yang akan kita temui gitu. Tapi kalau sejak awal dalam pikiran kita sudah kritis, misalnya nih yang saya ingin tantang, kan ada 8 kompetensi profil lulusan yang ingin dicapai lewat deep learning ini. Nah, pertanyaan kritis saya, dalam waktu 1 tahun, apakah mungkin itu bisa tercapai? Itu pertanyaan saya tuh. Misalkan anak kelas 5 eh, apa namanya mencapai 8 kompetensi itu, apakah mungkin? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan kritis saya, lah, apakah dalam pembelajaran ini, apakah semua 8 kompetensi ini hanya bisa diraih dengan proses pembelajaran aja di kelas? Nah, ini pertanyaan kritis saya sebagai apa istilahnya pengelola program yang sebetulnya di SGI juga sama mengeluarkan pendekatan gitu ya, model gitu ya. Lalu kemudian kita sama-sama belajar bersama guru kayak gitu. Jadi apakah ini bisa gitu ya? Nah, hal kayak gitu teman-teman. Ini pertanyaan ini akan menguatkan kita dalam nantinya praktik melakukan proses pembelajarannya gitu untuk mencapai itu. Gitu. Nah, maka muncul misalkan gagasan tentang, oh harusnya yang 8C ini enggak di pembelajaran aja. Bisa jadi ada pembiasaan gitu. Nah, mungkin bisa ditirulah. Ada yang apa itu? Kurikulum berbasis cintanya Kemenag ya. Ada teman-teman. Kurikulum berbasis Kemenag. Mungkin yang di Kemenag di sini. Nah, itu menarik tuh. Ada pembelajarannya, ada yang bukan pembelajarannya, di pembiasaannya, di apa gitu. Terintegrasi. Nah, jadi apa namanya? Ini kan bisa jadi produk baru. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi siapkan pertanyaan kritis terhadap konsepnya. Kemudian yang kedua, siapkan aksi kreatif. Kira-kira setelah ini apa yang ingin saya buat, apa yang ingin saya lakukan, sekecil apapun itu. Karena kalau kita berlatih ini, kita akan memang menjadi guru yang growth gitu. Tidak stagnan. Stagnan tuh gini teman-teman, bukan jabatan, bukan penghasilan, bukan. Tapi tentang cara kita mengajar. Kenapa? Karena ini teman-teman, mengapa deep learning itu? Karena ini teman-teman, coba perhatikan, ini penting banget nih buat awareness kita. Karena ternyata kalaupun kita sudah usaha mati-matian, kalau kita tidak melakukan usaha yang berkali-kali lipat gitu ya, maka ya lihatlah hari ini membaca matematika sains yang kemudian diukur oleh pemerintah kita lewat organisasi namanya OECD gitu ya.
hasil PISA kita 2022 itu kita masih rendah, teman-teman. Masih ada di bawah standar dunia, ya. Di bawah loh ya, bukan standar. Jadi kita manusia Indonesia menurut PISA belum standar secara kualitas gitu. Dari membaca matematik dan sainsnya doang ya, tidak yang lain. Dan katanya ternyata kita itu 99% yang nyaris 100%, dan ini kalau penelitian itu udah sangat valid, teman-teman. Udah sangat valid gitu ya. Kita itu masih lower order thinking skill. Jadi masih menggunakan taraf berpikir yang dangkal, bisa dibilang gitulah, dangkal. Sehingga butuh yang mendalam. Untuk menyelam ke dalam pasti perlu ke permukaan, surface learning dulu baru ke dalam. Cuman kadang-kadang kita itu karena mungkin terlalu banyak di surface learning terus gitu, nggak pernah mendalam. Sederhana, saya pernah ngajar jadi guru matematika, saya ngajar anak-anak didik saya gitu ya, dari yang di kota, yang menengah atas sampai yang di pelosok saya pernah. Dan saya perhatikan memang kita mengajar anak-anak itu kadang-kadang karena kurikulumnya banyak, sedemikian banyak, kita biasanya ya permukaan-permukaan saja gitu ya. Misalnya mereka belajar tentang pecahan. Kalau mereka ingin apa namanya? Kalau mereka ingin mengajar lebih, mendapatkan ilmu yang lebih dalam, dia harus kursus lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga lahirlah saya, gitu ya, Asep Ihsanuddin, sebagai peserta didik yang kemudian serba general, hanya bisa dikit-dikit aja gitu. Tidak mendalam gitu ya. Menurut saya gitu sih. Nah, mungkin saya dulu berprestasi, tapi saya cuma bisa PPKN segitu, eh, agama segitu, matematik segitu. Ketika ditanya yang lebih dalam, misalkan matematik integral dan seterusnya, tidak bisa yang lebih dalam gitu, linear dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini salah satu, saya pikir ini sebuah kurikulum gitu ya. Tapi ternyata bukan. Ini sebuah, nanti kita lihat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, nah, eh, saya kembali ke WILE lagi karena ini penting banget. Sebentar, loading jangan-jangan. Nah, izin. Oh iya. Nah, saya kenapa agak berbeda nih? Lihat beda ini ya. Siap. Oke. Nah, dan ada satu riset lagi teman-teman dari World Development Report di 2018. Jadi masih PISA yang lalu ya, bukan yang sekarang, tapi yang sekarang kan turun juga ya. Coba perhatikan teman-teman, data ini rata-rata skor OECD itu 490, 493 untuk berhitung dan membaca. Dan menurutnya kalau di forecasting nih negara kita, kalau misalkan kita gini-gini aja, mengajar anak-anak, anak-anaknya gitu-gitu aja di rumahnya, orang tuanya gitu cuek, bahkan semakin jauh bahkan gitu ya. Apalagi learning loss kemarin gitu ya. Kita itu bisa mencapai menjadi manusia rata-rata dunia itu tahun 2063 untuk berhitung dan membaca 2089. Coba bayangkan teman-teman. Ngeri gak tuh? Nah, ngeri ya? Ngeri teman-teman. Nah, maka eh, apa namanya? Dan saya selalu yakin anak-anak itu bisa lahir sebetulnya dari guru-guru, bukan dari kurikulum. Kurikulum, buktinya kurikulum kita ganti berapa kali gitu ya. Tapi bisa kita angger aja gitu. Angger tuh tetap gitu aja gitu. Bahkan merosot gitu. Defisit. Bahkan mungkin IPK naik, tapi kok inflasi gitu ya. IPK mahasiswa tinggi-tinggi, pinter-pinter, angkanya gitu. Tapi kan ada, kalau di rupiah itu nominal gitu ya, ada nilai intrinsik. Mungkin kecerdasan intrinsiknya gitu ya. Itu sebenarnya nggak segitu gitu. IPK kita bisa 4, intrinsiknya berapa gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, saya ingin mengajak buat teman-teman, ketika ada kurikulum baru ini, mari kita seriusi dan bahkan kita lakukan yang lebih baik gitu. Kita apa yang belum? Karena kalau teman-teman sering ikut kurikulum menjadi misalkan fasilitator, menjadi apapun gitu ya dari pemerintah, teman-teman akan melihat pola kan. Oh ini kok mirip seperti ini gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang pernah ikut SGI, oh ini pernah kayak gini, kayak gitu ya. Karena memang sebetulnya apa yang kita lakukan itu sama aja gitu. Bukan sama aja. Maksudnya adalah cita-citanya sama dan beberapa hal itu sebetulnya tidak berbeda dari yang biasa kita lakukan. Hanya saja kita
jarang merefleksi dan mengevaluasi apakah kemudian apa yang kita lakukan ini sudah efektif atau belum. Nah, itu yang orang Indonesia menurut saya jarang. Maka saya ini mengajak nih kepada mungkin di SKI nanti memperbanyak bagaimana kita melakukan refleksi dan asesmen sih ya. Karena asesmen kita itu masih dianggap sumatif gitu ya. Masih dianggap justifikasi, oh bagus, 80 itu sebagai capaian kita, gitu. Padahal mungkin sebetulnya itu adalah gambaran bahwa kita itu terlalu baik gitu ya ngasih nilai gitu. Hari ini kan nggak boleh ada gak lulus ya. Gitu. Oke, lanjut jangan terlalu lama. Nah kalau ini kalau dari pemerintah ya, nanti bisa dibaca aja. Dia melibatkan memang gitu. Di Kuliah Merdeka juga melibatkan, berkesadaran juga. Nah ini yang paling penting berkesadaran ini, saya pikir ini poin yang memang harus kita highlight gitu ya dari semua eh, terminologi. Karena berkesadaran ini hari ini anak-anak kita itu gak sadar loh. Kalau kalau kita refleksi misalkan, Bapak Ibu apakah yakin anak-anak kita datang ke sekolah itu niat untuk belajar, menuntut ilmu gitu ya? Oh yakin loh, apa buktinya? Kira-kira gitulah. Kalau saya sendiri, saya nggak yakin gitu. Setiap anak datang ke sekolah, bahkan orang tuanya misalnya untuk belajar. Saya bisa bantah, mungkin ini bisa diskusi. Tapi poin itu poin pertama. Poin kedua, berkesadaran ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Hari ini sudah banyak distraksi di mana-mana, terutama berkaitan dengan gadget. Kita sudah sangat terdistraksi dengan hal ini. Apalagi anak-anak. Fokusnya udah hilang, udah berkurang, gitu. Itu banyak risetnya. Jadi berkesadarannya sangat penting agar sederhananya gini, anak-anak sadar kamu tuh belajar kira-kira gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu dia gitu ya. Sadar itu di awal, bahkan sebelum sekolah sampai akhir sampai di rumah gitu. Ah, ini yang berat. Dan seterusnya lah. Ini bisa dibaca oleh teman-teman. Saya hanya meng-highlight beberapa hal karena waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi apa itu deep learning, gitu ya? Nah, boleh kalau ini mungkin tadi saya sudah ini ya. Saya minta teman-teman kembali flashback sebelum adanya deep learning ini, ketika ini muncul pertama kali dari menteri kita gitu ya. Saya tuh searching gitu ya. Pasti kita semua searching. Dan apa yang muncul teman-teman semua deep learning ketika kita pertama kali searching itu? Boleh kalau ada yang mau komen? Apa yang pertama kali muncul ketika kita search, bahkan mungkin hari ini ya di Google gitu ya, di Gemini gitu ya. Apa yang muncul teman-teman? Deep learning. Coba saya cek di HP saya. Ada yang ini ya, komen. Pembelajaran yang lebih menekankan pemahaman materi. Oke. Nah, ini kalau kita, oh, gak kelihatan ya. Kalau kita searching nih teman-teman ya, saya buktikan lah. Di kita coba apa namanya? Bentar, kok susah banget. Nah, kita coba di sini ya. Eh, kelihatan ya Guru Utari? Nah, kita coba aja lah. Kelihatan guru. Sip, deep learning misalkan ya. Kalau kita search teman-teman semua, nah, nah, itu nih Gemini saya, akun saya itu bicara terkait deep learning adalah subbidang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiluan berlapis untuk belajar dari data mirip cara kerja otak manusia. Jadi si Google aja, termasuk Gemini-nya, itu masih bicara yang namanya deep learning itu terkait dengan proses machine learning. Machine learning itu ada pada apa? Ada pada pengolahan data sudah merupakan artificial intelligence. Gitu teman-teman. Nah, jadi saya ingin menegaskan kalau istilah ini itu pertama kali kalau kita searching bahkan mungkin artinya kan gini, data di dunia ini yang paling banyak itu misalkan yang di Google ya, itu adalah tentang itu gitu. Kalau semua akun ke sana berarti datanya tentang itu. Jadi ya, kalau ketika saya cari bukunya yang namanya deep learning itu bukunya itu tentang machine learning gitu. Tentang bagaimana robot itu bekerja seperti otak manusia kayak gitu. Yang jadi gini, jadi dia deep learning itu bagian dari bagaimana mesin belajar. Kemudian dia itu bagian dari artificial intelligence, gitu ya. Jadi di situ, ini gambarnya kayak gini. Tapi ini relevan dengan pembelajaran yang ingin kita bangun gitu. Karena sebetulnya deep learning yang ada di komputer itu apa namanya?
niru cara kerja otak kita gitu. Nah, maka sebetulnya kita kalau misalkan tahu cara kerja otak ya selesai sebenarnya. Nah, deep learning itu kayak gini, misalkan nih apel ya. Machine learning itu kan gini, apel. Apel ini kemudian secara apa ya? Saya agak paham ya karena saya bukan anak IT, tapi intinya saya menyederhanakan aja. Jadi itu disimpan dalam data-data lebih kecil gitu ya. Misalkan warnanya, misalkan lagi bentuknya, misalkan lagi teksturnya, ke pencahayaannya dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian itu dihubungkan satu sama lain, lalu kemudian keluarlah apel. Nah, artinya sistem neural itu kayak otak lah gitu. Jadi kan otak kita itu nyimpen memori, digabungkan gitu. Nah, jadilah kemudian kalau yang namanya deep learning dibanding machine learning yang lain dia lebih deep, lebih dalam, lebih banyak layernya, lebih banyak neuronnya gitu. Nah, ini belajar tentang warnanya doang, warnanya juga mungkin di grade-grade gitu. Nah, apakah itu hanya dengan pembelajaran deep learning yang akan kita lakukan? Jadi yang kita lakukan juga sama teman-teman. Kita coba apa namanya ya, membelajarkan siswa kita itu juga demikian. Kita jangan lupakan bahwa siswa kita itu bawa pengetahuan sebelumnya, bawa pengalaman sebelumnya. Lalu kemudian kita juga jangan lupa bahwa di sekitar ini adalah informasi-informasi yang bisa diakses oleh siswa kita. Lalu kemudian proses pembelajaran dilakukan dan menghubungkan berbagai elemen, berbagai pengetahuan tersebut yang ada di kepala anak kita gitu. Menjadi satu pengetahuan utuh. Nah, sehingga nanti kan kena tadi di awal slide saya kenapa deep learning karena dia multi multi apa tadi? Multi inter atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi dia interdisiplin artinya apa? Ada satu topik dibahas berbagai pengetahuan. IPA, IPS, matematika kayak gitu. Kayak tematik lah. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kaitannya menurut saya kayak gitu. Termasuk kalau kita bicara mendesain pembelajarannya nanti dalam pendekatan ini, kita sudah tahu nih, oh agar ini membuat anak bermakna. Kalau saya otak itu bermakna itu maksudnya adalah tadi relevan gitu ya dengan kehidupan dia dan dengan memori yang ada di kepalanya gitu. Memori di kepala ini kan juga berdasarkan pengalaman dia gitu ya dan apa yang dia lihat. Nah, kalau itu relevan itu akan bermakna buat dia gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semua kita akan bahas ini dari perspektif apa namanya? Ini perspektif lain ya yang mudah-mudahan menguatkan gitu terkait deep learning ini. Kemudian yang berikutnya pertama kali dan bahkan ini menjadi rujukan dari Kemendikbudristek gitu ya. Jadi para penyusunnya ini Prof. Supriyadi ya kalau salah sama Prof. Yuli begitu dan kawan-kawan itu kemudian konsultasi langsung juga dengan Michael Fulan. Michael Fulan ini nih yang menulis The Essence of Deep Learning gitu ya. Jadi ini masih ada orangnya, dia yang merumuskan lingkaran-lingkaran ini yang kemudian diadopsi oleh tim penyusun deep learning tadi. Jadi memang mengadopsi dari sini sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau kita punya penerangan kritis, nah, maka teman-teman kira-kira boleh dituliskan di komen. Kalau tahu ini, apa yang teman-teman pertanyakan secara kritis gitu ya? Nah, boleh. Kalau ada ya, langsung aja. Nanti saya baca. Jadi, kalau saya tuh kayak gini, teman-teman. Melihat bahwa, oh ternyata pemerintah pun mengadopsi apa yang ada di luar sesuai dengan konteks Indonesia. Makanya yang profil Praja Pasarnya kan gak dihapus ya. Maksudnya ada profil itu dan seterusnya gitu. Jadi sesuai konteks Indonesia. Nah, apalagi kita sebagai guru nih harus pandai melakukan itu teman-teman. Jangan sampai plek ketiplek. Kenapa? Karena teman-teman itu hidup di beda-beda tempat. Ada yang di sini mungkin di Kalimantan gitu ya, itu banyak apa rawa mungkin gitu ya ada gunung, ada kebun sawit gitu ya, ada IKN gitu. Nah, beda dengan misalnya di Bogor ada banjir, bukan banjir ya Jakarta, ada hujan gitu ya, ada gunung, ada dan lain sebagainya teman-teman. Jadi konteksnya pasti berbeda. Nah, maka teman-teman semua kalau teman-teman merupakan eh, kita kritisnya ya kita bisa meniru pemerintah kita juga begitu.
bukan bisa meniru, harus meniru gitu. Mengapa? Karena ya tidak mungkin segala sesuatu kita bisa samakan. Sementara Indonesia itu Masya Allah ini sangat luas dengan beraneka ragam suku kan gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kalau di saya. Di teman-teman mungkin beda. Jadi apa sih sebetulnya deep learning itu? Nah, nanti di akhir saya ada ini ya, ada karena ini Wayground. Nah, mudah-mudahan cukup. Nanti ada Wayground di akhir sebagai post test gitu ya. Nanti bisa ikutan. Nah, gitu ya. Jadi apa sebetulnya pembelajaran mendalam itu ketika saya baca itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi sebetulnya dia bukan kurikulum tapi pendekatan. Gitu ya. Pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada menciptakan suasana belajar yang proses pembelajarannya tadi mindful, meaningful, dan joyful. Jadi ini jadi prinsip kan disebutnya itu. Tapi saya menarik. Melalui apa? Ini komprehensif banget, holistik banget, sebagaimana yang saya apa ya namanya perjuangkan lah dalam apa, narasi hidup saya gitu, bahwa mendidik anak itu ya harus holistik gitu, bukan hanya bicara intelektualitas, tapi bicara hati teman-teman, dan juga bicara rasa dan bicara raga. Itu masya Allah menurut saya ini Islami banget gitu ya, dan apa komprehensif banget gitu. Jadi semua di aspek. Meskipun nanti perlu dipertanyakan lagi menurut saya. Nih, ini apa bukan pertanyaan nakal ya, ini pertanyaan sekali lagi kritis. Nah, kira-kira teman-teman dari sini apa pertanyaan kritisnya? Boleh disebutkan di WA ya? Oh, silakan Guru Nurtina. Ada? Kira-kira pertanyaan kritisnya apa terkait ini? Nah, kalau pertanyaan saya gini, apakah mungkin kalau pakai pembelajaran mendalam ini kemudian diambil hanya pendekatan pembelajaran, yang itu hanya kita pakai saat kita mengajarkan capaian pembelajaran gitu ya, itu bisa apa namanya? Bisa mengolah semuanya, pikir, hati, rasa, raga gitu. Oh bisa guru katanya. Yakin gitu. Nah, gitu ya. Ini pertanyaan kritis saya. Sehingga nanti itu bisa kita wujudkan gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia pendekatan bukan kurikulum baru teman-teman. Sehingga kalau disimpulkan nih dari pemerintah ya, pembelajaran itu ada tiga prinsip. Nah, nanti saya bagikan rumusnya ya, agar teman-teman mudah menghafalnya dan mudah memahaminya gitu ya. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini sudah pasti teman-teman hafal gitu ya. Yang paling penting adalah setelah ini kira-kira praktiknya gimana kan gitu. Nah, itu butuh teman-teman untuk mengelaborasi atau menginternalisasi ke dalam diri dan membuat apa ya istilahnya itu catatan kira-kira action apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian melalui olah pikir untuk mewujudkan profil lulusan atau 8 dimensi. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pendekatan, kalau dalam pembelajaran deep learning itu adalah sebuah pendekatan, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali flashback ke masa kuliah atau mungkin masa PPG kalau dibahas lagi mungkin enggak lah ya, ke masa kuliah gitu. Kita akan lihat posisi pendekatan itu ada di mana sih. Jadi saya bahas ininya aja teman-teman ya, tidak langsung ke deep learningnya. Kenapa? Itu tadi. Karena resource-nya sudah banyak, teman-teman bisa ambil. Tapi nanti saya di slide-slide ini kita bahas deep learningnya juga sih. Nah, jadi gitu ya. Kita kembali lagi flashback ke saat kuliah kita. Maka posisi deep learning itu sebetulnya ada di mana sih? Ada di mana sih? Ternyata teman-teman semua kalau kita lihat nih, hierarkis dari sebuah apa istilahnya ini ya, treatment kita saat kita melakukan proses pembelajaran gitu, eh, adalah nih pertama lihat kalau semuanya ini disebut model pembelajaran. Jadi kan kita tahu ya ada model apa? Jigsaw, STAD gitu ya, dan seterusnya. Nah, model itu sudah menjadi rangkaian yang ada sistematisasinya atau yang disebut dengan sintaknya, tahapannya, teman-teman. Dan model itu mencakup semua hal dari mulai yang paling besar adalah pendekatan, strategi, sorry, metode, kemudian teknik dan taktik. Ilustrasinya gini teman-teman. Nah, jadi kalau deep learning ya ada di sini, di pendekatan pembelajaran. Kalau dulu mungkin pendekatan pembelajaran itu ya student center or teacher center gitu ya. Jadi berdasarkan siswa, berdasarkan guru. Tapi hari ini kita dikenalkan bahwa ada satu konsep pembelajaran mendalam yang kemudian itu kita anggap sebagai pendekatan. Apa sih bedanya dengan yang lain? Nah, ini penting teman-teman. Ini penting kita pahami. Kalau yang lain tuh gini, misalkan dari bawah dulu ya saya.
teknik dan taktik. Taktik. Nah, ini segala sesuatu yang apa namanya? Itu spesifik kita lakukan. Misalkan saya ambil di sini metodenya dulu biar jelas ya. Saya ambil ceramah. Ceramah saya dengan ceramah guru Nurtina misalnya, itu pasti beda gaya ceramahnya. Nah, itu menggunakan teknik yang berbeda dan taktik yang berbeda. Itu unik individual. Nah, kalau ada guru Ikhwan ini. Guru Ikhwan misalnya, dia ceramah biasanya sambil stand up gitu. Gitu ya. Kalau saya serius banget misalkan gitu. Nah, itu teknik dan taktik. Kalau metode, kita naik ke atas, kalau metode dia lebih ke bagaimana sintak atau prosedurnya itu ya, oh udah ada di sini ya ini ya, di sini. Prosedurnya itu ya satu kali gitu. Kerangka prosesnya itu bukan satu kali ya, pokoknya satu tunggal gitu. Ceramah ya gitu. Saya ngomong, Anda mendengarkan. Itu ceramah. Secara konsep, secara umum metode itu ceramah. Ketika saya ngomong, Anda ngomong, dan saya ngomongnya pertanyaan, Anda jawaban, itu tanya jawab. Metode tanya jawab. Gitu. Ngajarin sesuatu dengan metode tanya jawab gitu. Kemudian saya bawa sesuatu nih, kemudian saya jelaskan ini apa. Nah, itu mendemonstrasikan. Ini cara minum gitu ya, itu mendemonstrasikan. Kalau simulasi kita memperagakan. Itu satu prosedur. Nah, naik lagi ke atas kalau strategi itu rencana pembelajarannya. Jadi cara kita meramu gitu. Kita ambil metode A, metode B, kenapa? Nah, itu strategi. Kita mau apa dulu, mau siswa dulu aktivitas, mau siswa bertanya dulu gitu ya. Nah, itu strategi, bagian dari strategi. Saya menilainya kayak gini, nah itu bagian dari strategi. Lalu barulah pendekatan ada di atas. Jadi pendekatan ini kalau di pengertian awal kan dia student center. Jadi dia lebih ke nih kalau di sini ya pengertiannya pandangan, filsafat, hakikat teoritis gitu ya. Hakikat teoritis lagi. Jadi pandangan teman-teman. World view atau Wortschauung apa gitu bahasa Belandanya kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu. Jadi dia kalau saya nyebutin ini niat kita ketika kita bikin rencana desain pembelajaran, kita mau kemana gitu. Nah, itu dibalut dalam pendekatan. Kita mau arah ke A, ke B gitu ya, atau framework lah. Itu pandangan kita tuh gimana gitu. Misalkan ingin apa ya, mengajarkan matematika. Aduh, gimana caranya kalau misalkan cuma ngomong siswa gak peduli ya, itu kan nggak punya falsafah. Nah, pendekatan ini bahkan bisa jadi lebih jauh falsafah kita gitu. Yang kita yakini ini yang benar caranya gitu. Nah, maka deep learning itu teman-teman ada di situ. Ada di niat kita. Niat saat mau ngajar anak-anak nih, apakah mau mendalam gitu ya, atau gimana gitu. Apakah misalnya menggembirakannya itu kayak gimana ya gitu. Nah, jadi adanya sebetulnya di rencana pembelajaran teman-teman lebih banyak. Mungkin 75% sebetulnya ya di desain. Bukan 75, bahkan 90%. 10%-nya nanti ada improve gitu ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau pendekatan ini atau pembelajaran mendalam ketika dianggap sebagai sebuah pendekatan pembelajaran, maka dia adalah niat kita saat mengajar anak-anak kita. Dia adalah pandangan kita saat kita mengajar anak-anak kita. Dia adalah desain kita untuk membentuk anak-anak yang luar biasa tadi. Kayak gitu teman-teman. Maka saya Prof Yuli misalnya menyampaikan eh, Anda punya model, Anda punya sintak tertentu, kayak SGI misalkan, nanti saya contohkan di akhir ya, punya ADAB project gitu ya. Project Based Learning khas SGI, kemudian pakai pendekatan pembelajaran mendalam, itu bisa gitu. Dalam proses ngedesainnya, itu ya nanti gimana ya bermaknanya, gimana ya, ada nggak alur memahaminya, ada nggak alur mengaplikasinya, kayak gitu-gitu. Karena ini pendekatan, ini cara pandang kita. Nah, gitu teman-teman. Bisa, insya Allah. Atau Bapak Ibu punya apa? Jigsaw. Bisa. Gimana jigsaw ini agar lebih bermakna, lebih apa namanya, lebih berkesadaran, lebih menggembirakan, dan seterusnya secara prinsip ya. Kemudian secara nanti pengalaman belajarnya, cara kerangkanya, apakah sudah, walaupun jigsaw, apakah nanti melibatkan mitra pembelajaran yang lain gitu. Nah, kalau itu terpenuhi, itu pembelajaran dalam. Kayak gitu teman-teman. Siap, lanjut ya. Nah, saya karena ini webinar, jadi saya akan lebih banyak mengupas, menguatkan pemahaman yang ada di Bapak Ibu semua sekali lagi.
Jadi kita bandingkan teman-teman. Ini Michael Fulan. Michael Fulan itu kayaknya bapak ibunya orang Arab. Punya adik Fulanah. Enggak lah ya. Jadi apa namanya? Saya pikir orang Arab awal-awal pas buka ininya ya. Ternyata ya bukan. Bacanya juga bukan Fulan. Susah lah. Ya apa-apa. Kalau orang Sunda Michael Fulan. Nah, jadi sama aja teman-teman. Di kita diadopsi menjadi 8 dimensi dan ini sudah ditalakikan lah kalau kata kita ya dengan Michael Furlan langsung oleh tim Kemendikbud. Dia udah ditalakikan gitu. Jadi sudah dapat ijazah lah dari Michael Furlan. Nah, kalau Fulan itu bilang ada 6C sebagai sebuah kompetensi yang ingin dibangun di profil anak-anak di dunia yang dia ekstraksi dari dunia bahkan. Pertama adalah critical thinking yang kemudian disebut penalaran kritis, teman-teman, yang ingin kita coba latih. Kemudian creativity atau kreativitas, communication, komunikasi, salah nulisnya, collaborationo, bahasa apa ini? Collaboration, gitu ya, atau kolaborasi, kewargaan, citizenship, gitu ya, di microphone juga ada, dan kemudian kalau microphone disebut karakter, gitu. Jadi ada karakter. Jadi berapa C itu? 6C, teman-teman. Mantep ya 6C. Kalau di kita, karakter ini kemudian disamakan dengan 3 hal, yaitu kesehatan, iman dan takwa, dan kemandirian. Dan itu kan kerennya Indonesia sih. Indonesia ini ada iman dan takwa, karena warga negaranya ya beragama ya. Jadi wajib nih teman-teman, punya pembelajaran berbasis iman dan takwa gitu ya. Kemudian kemandirian, nah ini wajib banget, apalagi guru-guru SD ini, memandirikan anak kita. Bahkan guru-guru SMA harusnya memandirikan gitu ya, memandirikan anaknya. Mestinya nih, mandirikannya sejauh mana, Guru Asep? Nah, saya belajar tentang akil balik ya teman-teman. Anak-anak kita itu, Masya Allah, nggak mandiri katanya. Dan maksudnya anak-anak itu saya juga sih. Dulu itu nggak mendapatkan apa ya namanya akil yang sempurna lah kira-kira gitu. Salah satu indikatornya apa? Salah satu indikator akil balik itu harusnya itu sudah mandiri. Mandiri apa? Finansial, teman. Jadi udah balik nih, udah menanggung dirinya, dosanya udah ditanggung sendirinya. Harusnya secara finansial bisa mandiri, ya. Bahkan memutuskan menikah, ya, kalau dia mau menikah ya orang tuanya harus apa istilahnya berdialog gitu ya. Kalau serius ya dinikahkan gitu. Itu kan mandiri teman-teman. Nah, sementara pendidikan kita apa jauh katanya ke sana itu, masya Allah gitu ya. Jadi apa namanya ini PR besar, nanti diskusi lain waktu lah mudah-mudahan bisa. Kemudian ada menarik juga kesehatan karena mungkin raga tadi ya. Dan hari ini kan ngasih makanan bergizi nih. Jadi ini diperhatikan juga. Jadi bagaimana sehat juga. Sehat itu juga bisa jasmani rohani ya teman-teman. Ketika di kelas, bagaimana kelas yang sehat gitu. Nah gitu ya. Jadi mantap lah ya. Ini menurut saya sudah sangat sempurna, gak usah ditambah lagi gitu ya. Kalau teman-teman bisa 8 ini tercapai, misalkan di sini ada guru kelas SD gitu ya, kelas 4 gitu ya. Ini tercapai selama ngajar gitu ya. Setahun 8, wah angkat jempol lah. Gitu. Angkat jempol gitu ya. Nah, makanya kan pertanyaan kritis saya, apakah ini akan tercapai dalam setahun? Ataukah kenapa? Ada pertanyaan lagi saya. Kenapa ini kemudian tidak diseriusi gitu ya untuk mencapainya? Diseriusi maksudnya dengan gimana? Misal gitu ya, keimanan dan ketakwaan dan kesehatan dan kemandirian ini diambil di kelas atau di fase A, gitu. 1, 2, 3. Misalnya ini ide saya. Makanya tadi kita hari ini sedang belajar melatih nalar kritis kita dan kreativiti kita. Kenapa nggak gitu gitu ya? Baru kemudian nanti di fase B kita ambil apa, fase C kita ambil apa, begitupun seterusnya sampai menengah atas gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kan kelihatan tuh sejauh mana kreatifnya, coba mana kemampuan komunikasinya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngerasain-ngerasain doang, presentasi di kelas selesai itulah yang kemudian disebut 8 dimensi atau 4C atau 6C gitu. Enggak teman-teman, harus terukur, harus apa istilahnya, terbentuk gitu. Bahkan kalau bisa jadi common sense gitu. Oh, lulusan SD negeri ini mau jago-jago pidato semua. Berarti kan komunikasinya mantep gitu ya. Misal. Atau 80% siswanya pasti jago ngomong anaknya. Gitu ya. Maka apakah kita itu terlalu banyak yang ingin dicapai kemudian tidak tercapai? Nah, ini sekali lagi adalah berpikir kritis saya. Saya pernah ngobrol kemarin sama tukang Grab gitu. Menarik ya. Tukang Grab itu bilang katanya bahwa driver Grab ya, dia bilang kenapa ya di kita anak-anak kita itu kok jauh sama di barat gitu. Anak-anak kita itu ngomong itu kayak orang dewasa gitu.
sorry, anak-anak di barat itu gitu. Sudah bisa berpendapat, bisa menilai, membandingkan dan seterusnya lah. Kira-kira gitu kalau yang saya terjemahkan ya. Sementara anak kita ngomong depan aja gak berani kata dia, anak saya maksudnya. Nah, ini kan dilema teman-teman, gitu ya. Jangan-jangan kita SD, SMP, SMA cuman presentasi, oh itu komunikasi, ada rubriknya. Enggak gitu teman-teman. Harusnya terukur sekali lagi dan bisa dipertanggungjawabkan ukuran kita itu. Kayak gitu ya. Jadi makanya nanti di asesmennya, kalau bukan kalau bisa ya, wajib teman-teman belajar asesmen for learning ya. Jadi asesmen-asesmen untuk belajar. Asesmen-asesmen bukan justifikasi, oh kamu lulus, kamu nggak gitu. Tapi kamu sudah sampai di mana, yuk kita naikkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Itu teman-teman. Nah nanti lain kesempatan kita belajar tentang ini. Oke? Wah sudah 30 menit. Kita lanjutkan lagi. Nah ini sudah masuk ke materinya. Jadi teman-teman semua, eh, nanti saya sekilas aja tentang ini. Mungkin teman-teman udah familiar gitu ya, bahasa Indonesia itu familiar, familiar dengan pembelajaran mendalam dan lingkaran ini. Familiar ya? Ada yang namanya dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar serta kerangka pembelajaran. Nah, singkatnya kalau saya ingin memberi tips gitu ya, mungkin kita bisa kalau yang suka bola gitu ya, pakai formasi ini kan 8 gitu ya. 8-3-3-4. Nah, gampang ya. 8-3-3-4. Nah, jadi 8 dimensi, 3 prinsip, 3 pengalaman dan 4 kerangka gitu ya. Nah, nanti saya coba akan bahas sedikit di sini 5 menit. Jadi misalkan gini teman-teman. eh Mungkin untuk 8 dimensi, kalau saya sih eh, tidak menggunakan akronim gitu ya. Kalau teman-teman mau akronim boleh lah. Tapi kalau saya, karena saya tahu pembelajaran abad 21 ya, saya cuma 4C aja ditambah yang lain gitu. Ditambah dengan citizenship kayak gitu-gitulah gitu ya. Sehingga ada 8 kesehatan. Kayak tadi kenapa kemudian saya bagi kayak gitu itu membuat kita mudah menghafal gitu. Oh, karakternya itu di kesehatan, iman dan takwa dan juga di kemandirian. Sisanya itu berkaitan abad 21 semua ditambah citizenship, teman-teman. Gitu ya. Jadi kayak gitu cara menghafal saya. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran ini gampang banget kan ya. Yang BBM lah, ingat aja BBM. 8-3-3-4 yang tiga pertama terkait prinsip itu BBM. Apa katanya? BBM. B pertama ya berkesadaran. Berkesadaran. B kedua bermakna. B ketiga M M yang ketiga menggembirakan. Berkesadaran itu apa namanya ini kita bahas setelah ini. Nanti karena ada beberapa yang saya ingin highlight juga ya. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu kira-kira saat belajarnya treatment itu tindakan yang kita lakukan ke siswa dan siswa yang lakukan saat belajar itu harus wajib katanya melalui 3 fase, 3 proses. Pertama adalah memahami. Ini nih 3M ya. Kalau pengalaman belajar 3M. Mana M? Di mana sih? Oh ini dia. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, nanti sebenarnya ini dibahas lagi. Memahami teman-teman, artinya bisa dimulai dari yang surface learning gitu, atau yang general general gitu. Pengetahuan-pengetahuan kayak misalkan gini, saya ilustrasikan teknis ke anak matematika. Di kelas 4 SD misalnya, anak-anak yang tidak hafal perkalian dasar itu jauh lebih sukar untuk nanti mengaplikasikan konsep matematika itu dalam konsep yang lebih tinggi. Betul apa benar? Betul ya? Betul. Jadi kalau dia tidak hafal tuh, dia pasti membutuhkan catatan. Kenapa itu butuh? Karena dia harus berpikir keras untuk perkalian gitu. Sementara teman-teman kalau menghafal dulu perkalian itu dihafal, dia gak perlu capek-capek mikir langsung tek, gitu. Karena sudah ada di neuron dia. Nah, maka di pembelajaran mendalam ini, kata Prof. Yuli tidak membenturkan antara surface learning dan deep learning. Tidak membenturkan antara mana yang dangkal, mana yang dalam, atau permulaan atau enggak. Tapi itu berkesinambungan. Tapi tujuan kita menyelam lebih dalam tentu bawah permukaan dan jangan lama-lama di permukaan karena kita berniat menyelam bukan berenang gitu. Selama ini kita berenang terus nih istilah saya ya, tak menyelam-menyelam gitu. Maka misalkan nih untuk proses memahaminya perkalian selain dia latihan kemudian dia menghafal itu gak masalah. Itulah makanya kemudian di
struktur taksonominya, kalau dari Prof. Yuli itu dia menggunakan atau dari Kemendikbud itu solo taksonomi gitu ya. Dulu di SGI jadi diskusi ini solo taksonomi. Dan pembagiannya clear gitu ya. Nah, kayak gitu. Dia diawali dari ya apa namanya? Ya memahami dulu gitu. Tapi jangan lama-lama sekali lagi ya. Lalu kemudian di aplikasi teman-teman, apa yang dia ketahui tentang konsep perkalian, apa yang sudah dia hafal, apa yang dia sudah operasikan, lalu diaplikasikan ke kehidupan nyata, bukan sebatas angka-angka saja. Menyisir itu aplikasi juga, tapi aplikasi rendah teman-teman. Masih memahami sebenarnya itu. Kalau di taksonomi belum, bagaimana kemudian mengaplikasikan apa ya, perkalian bersusun misalnya. Nah, itu masih di taraf memahami gitu, C1, C2, belum C3. Yang mengaplikasi itu kalau sudah dibawa pada konteks dunia nyata. Misalnya perkalian itu ya udah ubinnya berapa gitu ya. Luasnya segini, ubin dengan luas segini, berapa ubin yang diperlukan. Nah, itu aplikasi itu, teman-teman. Gitu ya. Atau misalnya ngukur jalan, pokoknya sesuatu yang ada di kehidupan. Nah, ini jadi catatan juga. Dulu saya pernah ikut materi yang ngisi itu konsultan Kemendikbud di bidang numerasi. Beliau bilang katanya, anak-anak Indonesia itu pintar. Tak, PISA itu sebenarnya soalnya itu mudah, kata dia. Tapi anak-anak Indonesia itu tidak terbiasa menjawab, memecahkan permasalahan-permasalahan kontekstual. Kita kan soal cerita itu malah susah dan dia disimpan di akhir. Padahal mestinya nih challenge buat guru-gurunya sebagai pengembang pendidikan matematika dulu ya. Oh, S2 saya juga ada matematikanya sih. Jadi apa namanya? Coba apa namanya? Awali justru dari soal cerita. Awali dari konteks dulu. Baru nanti konsep. Coba awali deh. Nah, dulu saya ininya tentang apa istilahnya itu nalaria realistik lah gitu. Jadi real dulu gitu. Itu akan lebih mudah. Nah, catatannya karena anak-anak kita itu jarang ketika di bawah konteks padahal itu konsepnya sama gitu ya tapi bingung menerapkan. Itulah makanya saya selalu disindir sama teman saya, apa manfaatnya belajar matematika gitu. Karena nggak pernah dibawa ke dunia nyata kayak gitu. Di kepala saja. Gitu. Abstrak udah abstrak, abstrak semua lagi gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, itu aplikasi. Nah, merefleksi ini ya sama seperti di guru penggerak lah. Kemarin diajarin kan bagaimana cara merefleksi dan menurut saya ini yang kalau bisa saya bilang ini yang revolusioner lah. Menurut saya, saya mengakui kemampuan merefleksi ini kalau memang diamalkan oleh guru-guru ini akan menjadi kemampuan atau revolusioner di guru-guru. Karena dulu kita sering mengajak untuk seperti ini. Oh, kalau sama pemerintah kan dengan anggaran fantasi bisa seluruh Indonesia tuh, mantap tuh kan. Nah, jadi kalau merefleksi ini udah bagus. Jadi merefleksi gini, agar dia bisa tahu, oh saya tuh belajar apa sih? Oh, apa sih yang apa namanya tadi saya ajak pelajari? Oh, udah bagus belumnya punya saya gitu. Nah, refleksi ini kan banyak tuh bisa feedback dari orang agar dia masuk ke internalisasi dirinya gitu. Oh, ini jadi pengetahuan gue nih gitu. Nah, makanya saya kalau misalkan saya ingin apa ya, kayak misalnya ini pembelajaran mendalam, saya mungkin bukan penyusunnya, tapi kan kita berpikir bagaimana saya ini trainer gitu. Bagaimana saya bisa menyampaikan ini gitu. Nah, gimana caranya? Caranya ya salah satunya ya merefleksi agar itu tuh jadi pengetahuan kita. Ketika saya dengar, saya refleksikan dengan pengetahuan saya sebelumnya gitu. Kayak tadi saya bilang, kayak gitu teman-teman. Sehingga udah utuh saya bisa pakai contoh yang mana gitu ya. Nah, sama seperti yang ibu-ibu juga mungkin lakukan. Nah, anak-anak kita diajari untuk itu. Kira-kira ini apa manfaatnya? Apa yang bisa dikembangkan lagi? Apa yang kurang? Itu penting banget. Apa tadi belajar apa? Nah, ini merefleksi di akhir. Ya. Bisa pakai teknik asesmen, asesmen yang merefleksi ya. Bisa menggunakan apa lagi guru asep game, bisa. Tapi penting banget nanti direfleksi di akhir. Pakai apa? Refleksi-refleksi yang teknik-teknik, misalnya kayak WL, apa 4P dan seterusnya lah. Banyak. Bisa pakai itu juga, bisa. Bisa banyak hal. Intinya adalah membuat pengetahuan terinternalisasi kepada anak didik kita termasuk kepada itu pengalaman belajar teman-teman. Nah, yang terakhir nih itu kerangka. Kerangka belajar ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa ya namanya?
bicara tentang tadi, kira-kira kita akan buat pembelajaran itu frameworknya seperti apa. Jadi ini benar-benar didesain. Frameworknya seperti apa? Dan ini ada 4 ya. Saya sebutnya ini biasanya singkatnya PLPK, biar ingat lah. PLPK. P pertama praktik pedagogis. Jadi ketika kerangkanya itu, oh, praktik pedagogis maksudnya saya kayak kira-kira setelah diasas siswanya, kayaknya saya mau pakai jigsaw deh. Karena siswanya itu sebenarnya udah pada tahu tuh, udah pengalaman gitu. Saya pakai jigsaw deh. Nah, itu praktek pedagogis yang ingin kita lakukan. Kemudian untuk medianya kayaknya saya mau pakai video ini deh untuk memantik diskusi dan seterusnya, misalkan gitu. Nah, itu praktik pedagogis. Lalu kemudian lingkungan belajar yang seperti apa? Kayaknya saya butuh lingkungan virtual seperti ini di kelas, harus saya ciptakan suasana seperti ini, nanti ada kesepakatan kelas atau aturan kelas kayak saya tadi lah ya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian pemanfaatan digital, wah saya nanti pakai video, pakai ini misalkan. Dan terakhir kemitraan pembelajaran. Nah, ini yang jarang nih. Dan ini yang di SGI juga sering diminta. Kira-kira mitra siapa yang ingin kita ajak? Dan ini kalau di kompetensi guru, kompetensi sosial, teman-teman. Ada satu indikator di kompetensi sosial itu bagaimana bisa apa ya, menjadikan lingkungan belajar, sumber belajar di luar di masyarakat itu menjadi sumber belajar buat anak, kira-kira gitulah. Nah, maka kemitraan belajar ini penting agar pembelajaran semakin menggembirakan, semakin bermakna. Karena tadi relevan dengan hidup mereka, dan mereka senang banget. Jadi gembira itu bukan tentang tepuk-tepukan saja, bukan tentang nyanyi-nyanyian, bukan saja ya. Mungkin itu di setiap itu boleh, tapi tentang bagaimana siswa itu rasa ingin tahunya muncul, ada kepuasan tersendiri terkait proyek yang dia bawakan. Saya bisa ini Bu, gimana Bu? Ah, kalau sudah kayak gitu, itu diapresiasi, dikritisi dan seterusnya. Oh, diakui teman-teman, masya Allah. Itu menggembirakan. Karena konsep apa ya, misalkan dopamin gitu ya, kalau di otak itu terkait dengan apa ya, rasa penasaran gitu ya, terpuaskan dan seterusnya lah, mencapai apa yang ingin dia cita-citakan, kayak gitu teman. So itu pemahaman. Jadi ada ini ya, rumusnya 8 tadi berapa? 3 3 4 8 dimensi, tiga 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 prinsip BBM ya, ingat, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, dan kemudian 3M ya. Ini alur yang sebetulnya bisa juga mungkin acak ya, refleksi dulu ya. Intinya apa namanya, harus ada alur ini. Bahkan memahami itu bisa jadi seminggu gitu ya, kalau dalam proyek terutama. Bisa jadi gitu ya. Tapi jangan sampai di memahami terus gitu katanya. Naikkan di aplikasi gitu loh, gitu ya. Jadi memahami, mengaplikasi dan refleksi. Kemudian yang terakhir 4 kerangka PLPK ya. Praktik pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan kemitraan belajar itu perlu didesain sebagai langkah pembelajaran kita. Oke, teman-teman semua. Sebenarnya masih ada. Kita lihat komen dulu, ada apa ini? Oh ya, silakan link press. Oke, ada pertanyaan nih Guru-Guru Muhra. Saya stop dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau yang ada yang mau langsung atau menambahkan juga boleh, nih saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kalau ada angkat tangan, kalau enggak di komen boleh. Mengkritisi yang tadi boleh. Apa hal kreatif disampaikan di sini bukan sombong ya, itu menginspirasi yang lain. Nah, izin bertanya Guru, untuk 8 dimensi ini apakah targetnya setahun atau di akhir jenjang pendidikan? Nah, ini yang sebetulnya jadi apa namanya? Jadi pertanyaan saya di awal ya. Sebetulnya mungkin ini di akhir ya, di akhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan nggak mungkin dia tercapai dalam 1 tahun, ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin 2 tahun gitu. Mungkin 6 tahun, oh sangat mungkin 6 tahun bisa. Pertanyaan saya, apa itu benar serius dicapai? Itu pertanyaan saya. Serius itu buktinya gimana Guru Asep? Buktinya terstruktur, tersusun. Tersusun gimana? Maksudnya gini, kelas 1 sampai kelas 6 ini gitu ya, profil lulusan itu udah jelas gitu. Kelas 1 mau apa, kelas 2 mau apa, kelas 3 mau apa, kelas 4 mau apa, dan ada ukurannya. Itu serius baru. Kalau tidak ada, hanya sebatas ada ditempel di RPP dan sebatas kita treatment lakukan, mungkin gurunya serius, tapi kan cuma setahun. Tidak terintegrasi, tidak terkolerasi, terkoneksi dengan guru lainnya. Nah, maka ini peran kepala sekolah nih. Di sini ada kepala sekolah ya. Jadi kalau misalkan mau memang itu yang mau dicapai, ya harus terintegrasi,
secara holistik gitu. Kalau ingin serius ya sekali lagi ya. Kalau nggak serius ya udah main-main aja. Saya jadi seneng kayak gitu ya. Jadi serius, kalau serius kayak gitu. Ada capaiannya, ada hasilnya. Bahkan saya ada satu sekolah, mereka itu nggak perlu ukuran, bukan nggak perlu ukuran. Mereka tidak walaupun ini jangan ditiru ya. Lebih bagus lagi teman-teman punya catatan pengukuran itu lebih bagus lagi. Karena kadang-kadang kita itu terdistrak gitu pengukuran tuh. Maksudnya terdistrak gimana Guru Asep? Ya kita cuman apa ya, administratif gitu. Bukan sesungguhnya gitu. Nah, tapi di sekolah ini dia gak merhatiin itu, tapi dia sungguh-sungguh gitu. Bukti sungguh-sungguh, mungkin tagihan apa? Itu tidak jadi tagihan pembelajaran, tapi dia punya catatan. Siswanya ketika apa profil rusanya itu tercapai semua dan bisa terlihat gitu. Kayak tadi lah, critical thinking ketika ditanya, Masya Allah, ini anaknya di seusianya dia sudah matang banget gitu. Hari ini anak SMA kelas 2 itu jarang yang tahu tentang dirinya dan masa depannya. Saya pernah diskusi sama anak di satu sekolah itu keren dan apa pernah mentoring gitu ya sanlat lah. Ini ada anak lulusan A, lulusan B, lulusan C dengan tipe sekolah berbeda-beda. Kalau sekolah yang sudah fix gitu ya, memang ini gitu profilnya, itu kelihatan banget, cara komunikasinya, cara mengungkapkan gagasannya. Dia punya life planning yang begitu apa namanya ya, bukan presisi, begitu meyakinkan. Gitu. Gitu ya. Beda dengan yang lain misalkan ya, dia ngikutin aja. Kalau gurunya dapat bagus jadi bagus, kalau ketemu temen yang bagus jadi bagus gitu ya, kayak gitulah. Atau temu ilham suatu waktu jadi bagus gitu, kayak gitu teman. Atau setidak-tidaknya ya SMA ya biasanya generalis lah, jadi generalis gitu. IPA yang generalis gitu. Fisika hafal A, B, C dan seterusnya, tapi nggak sampai Z gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya nih, kalau saya jadi kepala sekolah mungkin nanti ini ditanyakan juga ke yang memberikan regulasi, apakah profil ini tuh memang serius ingin apa namanya diciptakan atau enggak. Lalu kemudian kita susul serangkaian treatment dan serangkaian pengukuran agar ini itu benar-benar terwujud di kelas masing-masing. Yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh ekosistem sekolah gitu ya. Bahkan mungkin penugasan-penugasan dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Mungkin itu ya guru kalau saya nanti kita disuruh. Media pembelajaran bisa mempengaruhi pencapaian metode deep learning. Apakah media bisa Oke, media pembelajaran. Ya, tergantung ya. Kalau media pembelajaran itu guru Roji itu memang tergantung dari materi kita. Jadi misalnya gini, saya apa ada kan kita itu sering VAK itu visual auditory kinesthetic ya. Nah, kalau di kajiannya buku saya nggak di buku saya, ada di buku eh, pokoknya tentang neuroscience gitu ya, bahwa ternyata untuk apa ya visual auditory kinesthetic ini bukan tentang tidak belum ada penelitian yang menunjukkan efektif agar anak dibagi-bagi menjadi tiga bagian ini dalam proses pembelajarannya. Begitu kata saya lupa namanya. Pokoknya dari ini kayak gitu. Tidak ada riset yang pasti, yang jelas kalau anak dibagi-bagi visual auditory kinesthetic itu akan efektif. Nggak ada. Ini saya bicara ke sana langsung luas ya. Tapi tapi yang ada adalah kurikulumnya apa, maka pembelajarannya, pengelompokan dan sebagainya bisa visual, auditor, atau kinestetik. Jadi berdasarkan kurikulum, berdasarkan materi. Nah, baru itu efektif. Kalau kurikulumnya itu menuntut tentang media visual misalnya, menuntut gitu ya, akan efektif, ada risetnya dan sebagainya, maka visual, dikelompokkan visual anak akan efektif gitu. Nah, itu riset yang sudah ada kayak gitu. Nah, maka media ini tergantung nanti kurikulumnya atau materi ajalnya atau capaiannya. Dan media pembelajaran, mungkin itu pertama. Kemudian yang kedua, media pembelajaran juga bukan tentang sesuatu yang kita buat. Itu keren sih, guru yang memang bisa menciptakan sesuatu untuk belajar siswa itu keren. Dulu saya juga ketika ada mata kuliah media pembelajaran misalnya, ya kita buat sesuatu. Tapi kita sebetulnya bisa menggunakan media yang lain yang ada di sekitar dia, yang seadanya gitu ya, atau yang bahkan yang dibuat siswa dan seterusnya lah. Jadi media juga dipahami dengan itu ya. Dan apakah ini memengaruhi? Tentu banyak riset yang apa ya menunjukkan media-media itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tentu dengan catatan tadi ya, kesesuaian, eh, apa namanya
kesesuaian lah dengan siswanya dengan kurikulum. Begitu Guru Roji kalau menurut saya. Terakhir dari Guru Murayana lagi, bagi-bagi tugas. Betul Guru Murah sebagai kepala sekolah nih. Kalau menurut saya biar dapat apa ya, biar kurikulum itu gak nguap gitu Guru Murah ya. Di apa namanya di Maros ya Guru Murayana. Itu kita seriusi gitu. Kita seriusi kira-kira mencapai 8 profil ini kayak gimana dari ini sampai ini. Kalau saya sih baru kepikiran ya. Nanti dikaji lagi. Itu tadi saya bagi-bagi gitu. Sesuai tapi sesuai dengan apa ya? Psikologis ya. Jadi kalau saya belajar kan ilmu itu berurutan. Berurutan apa dulu apa dulu gitu ya. Nah, kalau yang saya pahami ini kenapa misalkan tadi keimanan dan ketakwaan itu di awal banget. Nah, karena itu kalau menurut para peneliti Muslim, pendidik Muslim itu di awal gitu. Doktrin itu ada di awal, doktrin keimanan ya, itu ada di awal. Bahkan pra sekolah. Nah, ini sebagai hadis Nabi juga sih, hadis Nabi tentang ini bahwa pertama itu ya tentang iman dan takwa dulu. Iman. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Jadi sebelum Al-Quran iman dulu, gitu ya. Nah, praktiknya gimana ya? Tinggal kita gali. Jadi kalau saya itu gimana? Misalkan gitu. Ini contoh aja ya. Ini studi kasus gimana kita menempatkan capaian. Nah, kalau saya akan bagi itu. Nanti mungkin nggak dibagi tok misalkan komunikasi nggak ada sih di sini nanti ada di kelas 5 nggak ada nanti di kelas 6 nggak gitu. Kita lihat anak berkomunikasi dibutuhkan nggak sih di kelas 1 misalnya. Oh nggak perlu kalau kelas 1 nanti di kelas 3 mulainya. Nah nanti ada kan kajian tuh tergantung kajian. Nah, riset hari ini gampang dicari. Bingung-bingung sedikit cek GPT dulu lah. Walaupun jangan terlalu percaya ya. Nanti bisa murtad. Gitu. Jadi di apa namanya di eh, sebagai referensi gitu ya, ya baru nah gitu. Kalau cara nyusun kurikulum ada ininya, ada role-nya menurut saya. Ada nanti substitusi dan seterusnya lah. Pernah kalau pernah belajar. Tapi sederhananya kalau saya kira-kira kelas 6 profil lulusan ini tercapai semua. Indikatornya apa aja? Saya yakin Kemendikbud sudah ada. Setelah indikator aktivitas apa yang kira-kira bisa mereka lakukan. Misalnya kelas 6 mereka sudah bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain di luar sekolah dia, orang tuanya, orang tua semua orang. Nah, kelas 6 itu udah kayak gitu. Untuk mencapai itu kan nggak mungkin langsung di kelas 6 kan, kelas 5 diturunkan kayak gitu-gitulah gitu ya. Jadi ada apa istilahnya nanti kalau nggak salah dulu aktivis lagi dikasih buku instruksional modern. Nah, ada di bagian menyusun kompetensi. Nah, itu silahkan dipelajari cara menyusun kompetensi dari mulai yang paling sukar kayak tadi. Kira-kira diturunkan kompetensinya apa dulu nih, gitu ya. Nah, nanti mungkin kelas rendah apa. Dan pembagian fase menurut saya itu keren sih. Fase A, fase B, fase C. Fase A itu tentang apa? Cari konsepnya. Fase B itu tentang apa? Cari konsepnya. Fase C itu tentang apa? Fase cari konsepnya, lalu kemudian nanti profil mana yang bisa dicapai, yang secara rasional dicapai dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Lalu kemudian disusun sama-sama aktivitasnya di dalam pembelajaran, di luar pembelajaran. Misalkan nih, saya kalau misalkan ada komunikasi terus, saya wajibkan di dalam proses pembelajaran itu wajib dalam setahun itu ada presentasi. Saya akan adakan proses pembiasaan mereka untuk berpidato di hadapan teman-temannya, misalkan gitu ya. Kayak gitulah gitu. Pokoknya banyak hal nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Oke, teman-teman udah jam 14.53. Sedikit lagi ya Guru Utari, sedikit lagi sebelum nanti ada tanya jawab. Saya ingin ke bagian ini nih apa bisa dibaca yang berikut ya. Saya meng-highlight ini mungkin ya. Karena tadi yang paling ditulis di komen adalah ini berkesadaran. Misalkan apa sih? Berkesadaran itu bukan tentang kalau dulu ada di guru penggerak mindfulness itu bagian teknik doang. Bagaimana apa ya membuat anak sadar dirinya ada di situ. Itu memang penting sih karena hari ini terdistrak banget teman-teman. Asli di game ada dunia maya masalahnya itu. Karena dunia maya. Jadi dia kadang-kadang ada di dunia maya gitu. Bukan hanya imajinasi gitu ya, virtual. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Ini indikatornya kenyamanan peserta didik, fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu yang sadar. Pertanyaan saya yang tadi kan di awal itu yang terakhir nih.
Keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Sudah sejauh mana anak-anak kita ingin tahu terhadap dan ingin pengalaman baru saat masuk sekolah? Sudah sejauh mana? Itu pertanyaannya, gitu ya. Apakah dia hanya ngikutin instruksi aja, ataukah dia sebetulnya, aduh, saya ingin tahu Bu Guru, gitu. Nah, kalau sudah gitu juga dilihat kualitasnya. Apakah keingintahuan dia didukung dengan di rumahnya dia cari informasi terkait ilmunya, cari ilmu, nanya-nanya, di kelas dia mengelaborasi. Kan itu impian banget ya. Saya ngomong doang nih, tapi susah memang. Tapi bisa Bapak Ibu semua. Asal dari awal ya. Kasih saya misalkan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa. Capek. Gitu ya. Jadi bukan tentang yang lain, tentang ini nih, fokus anak sadar proses berpikirnya. Jadi sadar itu bukan hanya fisik, juga sadar psikisnya. Dan berikutnya bermana nih, bermana itu kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Kayak tadi ini wajib ya. Hari ini wajib didesain, bahkan kalau misalkan belum mampu semua CP, semua tujuan pembelajaran atau semua materi, mulai belajar dari hal kecil dulu. Misalkan di matematik, apa ya yang bisa dikontekstualkan? Hari ini bahkan Bapak Ibu bisa, karena kita butuh eksponensial untuk mengejar ketertinggalan dari negara dunia katanya. Maka kita ada chat GPT teman-teman. Atau Gemini. Ini bisa menjadi lompatan kita. Contoh tadi, aduh gimana ya cara membuat konteks pembelajaran akar bilangan di mana ya? Aduh, kan mikir kita pusing banget tuh. Saya sendiri dulu, bukan dulu ya, kemarin pas menyusun ini, kok susah banget guru-guru itu diajak berpikir untuk, bahkan saya sendiri susah, ini gimana harus berpikir keras itu. Hari ini nggak perlu berpikir keras, kasih prompt, klik ada, oh kurang jelas terus lagi ada, gitu. Kayak gitu ya, dan itu kita bawa bawa diskusi juga. Masukin, wah mantep kan hari ini lebih dipermudah gitu. Tapi jangan sampai pengetahuan itu hanya di ChatGPT, harus masuk ke dunia nyata gitu. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, ini tadi saya bilang, kita harus assess. Jadi kalau di plan itu ada kan di awal itu di eh, persiapan itu tentang asesmen siswa di awal. Ini bukan tentang pretest saja, bukan tentang misalkan oh dia visual di aja, tapi tentang juga apa yang dia alami. Misalkan kita mau belajar tentang pencemaran lingkungan. Asesmen awalnya ya pakai refleksi aja. Apa pencemaran lingkungan yang kamu tahu misalkan? Apa aja yang ada di lingkunganmu dan seterusnya. Dan sudah menggembirakan demikian ya. Nah, ini saya yang paling penting mungkin menggembirakan ya. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, makanya pakai digital tadi gitu ya. Aktifan pembelajaran yang menarik gitu ya. Menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Nah, jadi itu penting tuh. Mencapai sesuatu, endorfinnya keluar, oh itu membuat dia ketagihan nanti. Kayak gitu ya. Nah, ini yang saya highlight ya. Selebihnya teman-teman semua bisa baca tadi yang memahami mengaplikasi saya juga elaborasi. Nah, ini yang taksonomi tadi ya. Jadi apa namanya? Harapannya nih kita pakai yang deskripsi ya. Dari mereka memahami, mengingat kembali, memiliki ide gitu ya, memiliki banyak ide, menghubungkan ide-ide dan memperluas dan menerapkan ide. Jadi apa dan mungkin dari ide satu kita stimulus agar banyak ide, kita naikkan lagi agar dia bisa mengimplementasikan ide itu dan apa ya mencari ide lain gitu. Atau membuat ide baru. Itu create gitu ya, mencipta. Ini sama aja sebenarnya teman-teman, eh, tapi ini akan apa ya dalam mewujudkan kerangka ini akan memengaruhi ketika teman-teman akan membuat. Nah, ini bisa dibawa ke ChatGPT juga ya. Aktivitas yang kira-kira menstimulus ini gitu. Jadi nggak mungkin 100%, enggak lah ya, 95% lah ya. Agak susah kiranya ketika kita ingin mencapai kepada anak yang bisa menganalisis, menerapkan, apalagi mengevaluasi dan mencipta kalau hanya mendengar saja. Apalagi anak-anak bukan orang dewasa ya. Kalau hanya anak-anak disuguhkan not suara kita saja. Jadi mereka harus tampilkan juga gambar, yang paling ini adalah aktivitas. Jadi kalau saya titip nih teman-teman, ketika nyusun RPP, kira-kira aktivitas apa yang akan dikerja sama-sama, gitu ya, bersama siswa. Oke, ini tadi sudah ya PL-nya. Nah ini contoh terakhir.
contoh dari saya, ini bukan dari saya, dari Kemendikbud ya. Jadi praktiknya pembelajaran mendalam itu teman-teman, itu bisa dikaitkan dengan sintak apapun atau disusun demikian aja. Misalkan alurnya ya udah memahami pakai metode apa, mengaplikasi metode apa, merefleksi metode apa, itu bisa saja dengan prinsip-prinsip tadi ya berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, ini kita ambil dari Prof. Yuli dari Kemendikbud pada model pembelajaran inquiry dengan sintak, dengan tahapan dari mulai orientasi, merumuskan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menarik kesimpulan, komunikasi, refleksi, dan aplikasi. Itu tahapannya yang ada. Kalau jigsaw apa? Nah, nanti ditulis aja. Di ini ada memahaminya, mengaplikasinya, bahkan sampai merefleksinya. Gitu ya. Ini ada semua. Dari mulai orientasi, ada berkesadaran, boleh dibaca gitu ya, kayak gini. Misalkan guru memberikan stimulus untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi. Kaitkan dengan pengetahuan dasarnya, aplikatif, nilai, dan karakter. Nah, kan ini masih gambaran belum aktivitas ya. Saya biasanya ngajak kira-kira aktivitasnya apa? Apakah ceramah, nonton video gitu ya, atau apa gitu. Nah, makanya saya kalau dalam workshopnya, saya ngajak guru-guru buat buat aktivitas. Kayak gini teman-teman. Nah ini contoh yang di Adab ya, karena di SGI ada project, misal ada project itu ada alurnya, ajukan pertanyaan dan pingin investigasi, ajak berkaya, bagikan hasil. Ini sebenarnya pendekatan lebih kecil, bisa strategi atau mungkin bisa juga model ya. Misalkan diajukan pertanyaan, ini menurut saya prosesnya berkesadaran dan bermakna. Guru mengajak anak menonton video. Nah kalau saya buatnya aktivitas langsung gitu ya, untuk membangun awareness itu kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi videonya tentang menjaga lingkungan. Nah, medianya mempengaruhi ya, betul tadi Guru Roji mempengaruhi. Kalau medianya nggak ada, ya nggak akan tercapai kalau cuma cerita. Akan berbeda dengan menonton video, gitu ya. Kecuali kita punya kemampuan storytelling yang luar biasa. Kemudian apalagi dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik untuk mengelaborasi pengetahuan siswa dan menjawab tujuan pembelajaran bagaimana menanggulanginya. Jadi di awal saya membayangkan pembelajaran seperti ini, itu diajukan pertanyaan. Didampingi investigasi seharian, ini bisa seharian teman-teman. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dampingi investigasi, prinsipnya itu bermakna dan menggembirakan. Siswa melakukan wawancara dan meneliti mengapa lingkungan dapat tercemari, sampah berserakan tidak pada tempatnya. Siswa juga mencari cara bagaimana agar dapat menyadarkan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kayak gitulah. Ini menggunakan diskusi bisa, gitu ya. Menggunakan open resource bisa, internet bisa, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bagi part-part. Kemudian ajak berkarya, ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Menggembirakannya di mana di sini? Ini saat siswa mewawancara itu menggembirakan. Pembelajaran yang punya menantang itu kan tadi itu menggembirakan. Mereka yang belum terbiasa, ketika dia sudah biasa, itu perlu diapresiasi teman-teman. Perlu di apa istilah di acknowledge kalau istilah pembelajaran itu. Siswa membuat produk untuk membangun penyadaran kepada masyarakat akan dengan jaga lingkungan. Di produk dibuat berdasarkan bakat dan minat siswa. Nah, ini juga bermakna karena disesuaikan dengan siswanya, ya kan? Mereka buat produk terserah gitu untuk menyadarkan apa orang tua. Misalkan saya mau bikin drama. Itu kan produk kalau dalam project based learning. Karena ini project based learning ada project. Kemudian guru dan murid merefleksi setiap proses pembelajaran, bagikan hasil, berkesadaran dan bermakna murid didampingi guru memaparkan produknya dan meminta umpan balik dari orang lain. Kayak gitulah contoh sederhananya. Mungkin itu teman-teman semua eh, sudah jam 15. Kita mau ada ini atau ada pertanyaan? Boleh? Guru Roji kayak gitu. Oke. Siap, teman-teman. Kalau dari saya cukup sih. Mungkin ada pertanyaan yang langsung ataukah mau kita coba kuisis? Kayak gimana nih? Kok saya sendirian? Oh, ya salah. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan atau cukup? Atau apa makin bingung? Kalau nggak ada, saya ada kuisis nih, paling 5 menit lah. Nah, nanti masih ada nih. Ada. Ada? Guru siapa? Guru Asia dari mana nih guru Asia ini? Oke. Siap. Kita coba main kuisis ya, biar seru ya. Di akhir sesi ini, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan celotehan saya.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tadi terima kasih ya untuk teman-teman juga yang merespon Guru Mupra, Guru Roji di ini di apa di apa istilahnya di chat gitu ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang on cam, Guru Nurtina, Guru Roji, Guru Asia tadi, dan teman-teman yang hadir boleh kita kirim eh, Pak Eko ya. Kita apa mudah-mudahan ini bermanfaat. Boleh dong dituliskan apa namanya insight yang Bapak Ibu dapat gitu ya terkait dengan materi yang saya paparkan karena kita memang bukan workshop ya. Jadi terkait dengan apa ya insight baru saja. Oh ya, Gracia dari Dompu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nah, ini kita coba berapa orang nih yang aktif. Gimana Guru Tari masih cukup kalau ada Wayground? Cukup lah ya. Cukup. Oke, silakan Bapak Ibu semua untuk mengklik quizzes ya. Karena nanti materinya tentang pemanfaatan digital. Jadi saya sedikit-sedikit lah ya. Mencontohkan tentang pemanfaatan digital. Insya Allah nanti ada sama ahlinya Guru Nardis dan juga Guru Ervan Jaya. Mana tadi? Silahkan. Oh, belum. Silahkan teman-teman siapkan. Udah biasa kan ya kalau guru-guru malah lebih biasa dari saya. Saya akan start dulu. Ini hanya ada 9 soal. Hmm, Dan ntar mana sih? Ntar ya. Sebentar, izin. Oh, oh, pantes. Oke. Nah, silakan siapkan quizzes.com-nya bagi yang ingin mengikuti ya, teman-teman semua. Bagi yang ingin mengikuti, mudah-mudahan bisa ikuti ini. Silakan. Join my quizzes. Kemudian apa istilahnya? Masukkan pin ini yang ada di layar. Kalau susah bisa di scan ini. Nah, ini yang scan ya. Kelihatan nggak sih? Scan juga bisa. Belum ada yang join? Silahkan kalau mau ada yang join. 5 orang kita angkut lah ya, kayak angkot. Karena waktunya terbatas. Kalau yang bisa 5 orang kita angkut, silahkan. Wah, 1 orang, Guru Wahyu. Wah, Wahyu dari mana Guru Wahyu nih? Boleh sambil ngobrol juga boleh Guru. Guru Wahyu dari mana Guru Wahyu? Oke, lanjut. Baru 1 orang nih. Wah, juara dong. Ini cuman 9 soal, 2 Guru Rina. Masya Allah, Guru Rina Sakinah, terima kasih banyak. Dari awal sampai akhir ya. Masih di Takalar ini. Guru Yuni, terima kasih Guru Nana. Oke, 1 bangku lagi. Kita angkut. Oke, 5 orang. Masih ada lagi? Ini kan biasanya kalau yang bisa itu 10%. 57, 10%-nya ya 5. Apakah ada yang mau lagi masuk? Satu, dua, tiga. Kayaknya harus ada hadiahnya Guru Tari kalau ingin masuk semua. Oke. Oh, ya tunggu dulu Guru. Oke, siap Guru Jen. Siap, gak apa-apa Guru Kiki. Terima kasih banyak sudah join dan sudah memerhatikan dengan seksama. Oh, Guru Wahyu Hafid. Oke, siap. Terima kasih Guru Wahyu. Nama pengalaman. Alhamdulillah. Ada lagi nih, satu lagi nih. Oke, Guru Id ada. Mana Guru Muhrani? Muter-muter kan di sana. Kita mulai ya. Satu, dua. Oke, oke. Siapa nih? Satu, dua, tiga. Kita mulai ya. Udah 8 orang, udah lebih dari 50%. Kita mulai. Bismillah. Silakan. Go, silakan. Suaranya gak masuk kayaknya. Oke, tentang pembelajaran mendalam nggak? Atau nggak salah saya? Oh, berapit. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan tentang
menerapkan ya, bagaimana misalkan menggembirakan, apakah seperti itu gitu kan? Kalau kita sebagai, oke, mantap. Oke, 7 ini hanya 9 pertanyaan kalau nggak salah. Oke, dua lagi, 7, 8, 9, ya 5 menit juga enggak. 3 menit, apalagi yang sudah dapat, ini cepat lah. Oke, saya beri kesempatan yang di bawah, oh ternyata banyak nih, ada yang telat tadi ya. Ya, kita beri waktu lagi lah, 3 menit. Ini ada yang sudah selesai, ini luar biasa ini. Nah, tinggal memang kita nanti berpikir bagaimana menerapkan yang tadi itu ya. Oke, ini masih ada nih yang isi ternyata. Ya. Dengan mengisi kita belajar. Ini assessment as learning. Kita ngisi sambil belajar. Nah, ya, latihan soal. Oke, kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama dan siapa pada posisi kedua. Kita hitung sampai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, kita lihat ya. Kita end game. Guru Nana, Guru Wahyu, dan Guru Ikhwan. Yeay. Luar biasa. Berapa, kalau ingin lihat ininya, akurasinya, oh yang 100% semua ya. Masya Allah. Bahkan yang bawah juga 80%. 81%. Wah, sesuai KKM lah. Lolos. Hmm. Gak ada yang salah malah. Sip. Baik, guru-guru semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi, semoga senantiasa berkah ya, dan senantiasa teman-teman yang menuntut ilmu hari ini diberikan apa ya kemudahan dalam mendidik generasi kita yang masya Allah penuh tantangan. Semoga mereka bisa jadi apa ya laskar pelangi gitu ya, yang meskipun mungkin dalam keterbatasan begitu ya, tapi lewat tangan guru-guru semua yang ada di sini mampu menginspirasi dan membawa mereka kepada kesuksesan mereka dunia dan akhirat melalui 8 dimensi ini, melalui pembelajaran mendalam gitu ya, yang memang benar-benar mendalam, dan juga melalui Anda semua sebagai guru-guru. Terima kasih sekali lagi Guru Tari, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus dengan materi yang luar biasa dan daging semua ya, Guru. Nah, materinya juga tadi banyak sekali yang dipaparkan oleh Guru Asep mulai dari
grow mindset. Terus juga kita tadi belajar tentang istilah-istilah biar kita mudah mengingat, bukan lagi BBM bahan bakar minyak, tapi bagaimana berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, pada hari ini kita sudah sampai di penghujung acara dan kita juga sudah mendapatkan materi deep learning yang sungguh luar biasa. Tadi saya juga menyimak dari awal sampai akhir dan itu rasanya udah katem banget gitu ya. Dan juga sudah diintegrasikan dengan ada project bagaimana kita mengimplementasikan dengan berbagai model tadi sudah dicontohkan juga dan juga kita diberikan pemaparan juga dengan bagaimana kita menjadikan sebuah masalah itu sebagai sebuah peluang seperti itu. Nah, sebelum kita tutup agenda kita pada hari ini, dimohonkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini untuk mengisi link presensi kita. Kita tunggu dalam waktu 2 menit saja, karena tadi juga sudah di-share. Mungkin yang belum sempat mengisi, kita berikan waktu 2 menit untuk mengisi sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi. Pelan-pelan Toli lempar, yang ada dilempar. Anak-anak.